Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak kalimat hamdalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, dan juga kita tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, insyaallah pada kesempatan malam ini saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk sama-sama mempelajari dan mendengarkan penjelasan para ulama kita tentang 2 atau 3 ayat dalam surah At-Taubah. Pertama, Bapak Ibu, sebagai mukaddimahnya, ulama menjelaskan bahwa surah At-Taubah ini adalah surah Madaniyah, surah yang turun di kota Madinah, dan surah ini masuk dalam golongan awakhir suwar allati nazalat fil Madinah, golongan surah-surah yang turun terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah Nabi kita meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jemaah sekalian, ulama kita menjelaskan bahwa surah At-Taubah ini memiliki nama lain. Selain surah At-Taubah, ada nama lain, yaitu surah Bara'ah. Satu lagi namanya surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dari sini kita bisa mendapatkan petunjuk bahwa nama-nama surah itu ada yang datang dari Nabi sendiri yang kasih nama, ada juga surah yang namanya dikasih oleh para sahabat. Surah-surah yang lain ada lebih dari satu nama, misalnya surah Al-Isra, itu nama lainnya surah Bani Israel. Dan beberapa surah dalam Al-Quran ada nama lainnya. Itu mirip dengan nama-nama sholat sunnah. Sholat sunnah juga namanya banyak, tapi justru kebanyakannya namanya bukan dari Nabi. Sholat tarawih itu bukan dari Nabi, tapi isyaratnya ada. Yang ada namanya langsung memang adalah sholat At-Tawabin, itu sholat duha. Yang lainnya sholat Taubah, sholat hajat, dan sholat yang lainnya rata-rata namanya dari para sahabat, justru banyak yang dari ulama. Sholat tarawih itu disebut oleh Imam Bukhari dalam kitabnya bab sholat tarawih, dan seterusnya. Itu poin kedua, bahwa surah At-Taubah ini memiliki 2 nama lain, artinya 3 namanya. Surah Bara'ah, dan persis kata pertama di ayat pertama adalah kalimat Bara'ah, maka dinamakanlah dia surah Bara'ah. Surah Al-Fatihah disebut sebagai Al-Fatihah karena dia atau surah ini mengungkap atau menyingkap sifat-sifat orang munafik di dalam surah ini kebanyakannya. Nah, sekarang yang ketiga, sebagai penjelasnya, mukadimahnya kita belajar 2 atau 3 ayat. Bapak Ibu jamaah sekalian, satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang tidak ada bismillahnya adalah surah At-Taubah. Betul Pak? Sudah bukan? Ya. Jadi inilah surah, yaitu surah At-Taubah, satu-satunya surah
yang langsung tertulis surah At-Taubah tidak ada bismillah di atasnya. Ya, setelah surah tidak ada bismillah di sebelum menyebutkan ayat. Nah, kenapa bisa begitu? Dan ini biasa dipertanyakan oleh guru-guru di sekolah. Saya tidak tahu kalau guru-guru sekarang beda dengan guru-guru dulu di zaman kolonial, beda dengan zaman milenial sekarang ini. Bahkan sekarang namanya bukan milenial lagi, Gen Z. Saya sampai pusing juga dikasih tahu bukan milenial, Ustaz. Generasi sekarang namanya Gen Z. Saya sempat tanya cuma dulu lagi bercanda. Saya bilang kenapa dikasih nama Gen Z? Saya bilang Ustaz, generasi akhir. Karena menurut abjad A sampai Z, berarti Z itu sudah terakhir. Oh kasihan, berarti ini generasi aneh sudah penutup. Yang lucunya itu saya tanya, kalau kita ini yang lahir 70-an ke belakang, saya bilang itu Gen X. Kalau 90-an itu Gen Y. Lah yang benar ini. Kalau kita belajar ilmu eksakt, fisika, matematika, itu X itu artinya tanda tanya. Generasi kedua, kalau kita bilang X sama dengan titik-titik, atau bilang faktor X, itu berarti going, ya kan? Tapi yang lucu ada Gen Y. Oh XY. Oh, itu kalau kita belajar biologi ada namanya kromosom X, kromosom Y. Kalau dia bergabung di induk telur, dia bisa menghasilkan, ya. Jadi itu kalau belajar biologi. Hasil bahwa kita kembali surah At-Taubah ini sekali lagi surah yang tidak ada bismillah. Nah, sekarang kita bertanya, kira-kira apa alasannya atau apa sebabnya sehingga tidak ada bismillahnya ini At-Taubah? Yaitu sekalian jawabannya Imam Al-Qurtubi minimal menyebutkan 3 sebab tidak ada bismillahnya ini surat Taubah. Sebelum kita bahas apa 3 sebab itu, kita bahas dulu Bismillahirrahmanirrahim sedikit saja. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ada 3 kelompok. Jadi ada 3 jenis Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat yang disepakati ada dalam Al-Quran, yaitu di surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelompok pertama dari Bismillahirrahmanirrahim. Dia satu ayat yang disepakati. Kelompok Bismillah yang kedua adalah ayat yang diperselisihkan, yaitu pada surah Al-Fatihah. Ulama bersepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Tapi beda pendapat apakah Al-Fatihah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa, kita tanya dulu Pak Imam. Pak Imam tadi sholat baca Bismillah atau langsung Alhamdulillah? Baca kecil. Kenapa dibaca kecil? Dia ayat atau bukan? Bukan. Kita sudah dapat jawaban. Dia baca Bismillah, tapi bukan ayat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, terutama Imam Malik dan Imam Ahmad itu berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah bukan ayat. Cuma Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat atau ayat pertama. Hebatnya dalil yang digunakan oleh terutama Imam Malik yang dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi karena dia bermadzhab Maliki mengatakan itu Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah bukan ayat. Kenapa? Karena Allah berfirman, kayak
di surah An-Nisa ini. Walau kana min 'indi afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah manusia tidak memperhatikan Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, pasti orang berselisih. Pasti orang berselisih. Artinya kalau kita balik, ciri-ciri Quran itu semua orang kan bersepakat. Nah, karena orang berselisih tentang Bismillah dalam surah Al-Fatihah, berarti dia bukan ayat. Nah, itu pendapat yang sebenarnya lebih kuat, bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama. Kalau saya sebut satu orang di Sulawesi Selatan ini, ada Pak Kiai dulu sudah meninggal, itu kemana-mana beliau mengatakan bahwa ya Al-Fatihah itu 7 ayat. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillah. Lalu beliau mau menyebutkan banyak dari. Tetapi yang paling membanggakan dan sesuatu yang sangat hebat adalah percetakan Quran terbesar di dunia yang ada di kota Madinah, yang disebut sebagai Mujamma' Malik Fahad. Itu wakaf dari Raja Fahad dulu. Itu justru mencetak Quran Bismillahnya dalam Al-Fatihah ayat pertama. Padahal Quran ini Pak, ini dicetak di Arab Saudi, yang mana Arab Saudi bermadhab Hambali, yang mengatakan bahwa Bismillah itu bukan ayat. Tetapi subhanallah ya, dan masya Allah, pemerintah Arab Saudi justru mentarjih pendapat Imam Syafi'i ketika mencetak Al-Quran. Itu kehebatan ulama-ulama di sana. Jadi dia tidak maksud alhamdulillah, enggak. Justru ditarjih Bismillah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Ini cetakan Saudi, Pak. Saya tahu persisnya cetakan Saudi. Lihat sampulnya dan lihat stempelnya di belakang. Ini cetakan Saudi, Pak, luar biasa. Jadi 2 stempelnya. Ini menandakan bahwa lulus sensor tidak ada yang salah di dalam. Bahkan tintanya saja tidak ada. Ini hiasan-hiasannya saja pasti tidak ada yang salah. Tulisannya tidak ada yang tepat. Tidak ada yang tipis, tidak ada yang tebal. Minta maaf, sekadar tambahan saja, Pak. Kira-kira tulisan Quran ini tulisan komputer atau tulisan tangan? Ini Pak, huruf Quran ini tulisan tangan atau tulisan komputer? Komputer? Tulisan tangan, Pak. Tulisan tangan. Penulisnya, kalau saya tidak salah masih hidup sampai sekarang. Ada namanya tertulis di sini. Ini bagian belakang namanya Utsman Toha. Orangnya masih hidup, kayak kalau saya tidak salah masih hidup orangnya. Dan dia menulis Quran dengan, kalau saya tidak salah, 5 jenis huruf yang dipakai menulis tulisan tangan. Saya tahu persis Quran ini jenisnya karena waktu kami di Madinah sekolah 99 sampai 2003, saya hampir setiap pekan keluar masuk ke percetakan itu mengurus Quran terjemahan bahasa Mandarin. Jadi satu-satunya Pak, ya, berita gembira bahwa satu-satunya Quran di dunia yang berbahasa daerah, terjemahan Quran dalam bahasa daerah di dunia yang dicetak di Arab Saudi itu cuma Quran terjemahan bahasa Mandarin, bahasa saya, orang Sulbar. Itu dicetak di sana. Jadi itu sekadar mukadimah. Kita masuk pelan-pelan saya bilang, terlalu pelan. Mau dipercepat? Sudah pas. Baik. Nah, sekarang kita jelaskan. Saya bisa jadi step-step, Pak. Kalau kasih cepat sedikit Ustaz, atau kasih gambar-gambar, ya bisa. Saya fleksibel. Ya. Alhasil bahwa ada 3 sebab kenapa At-Taubah ini, surah At-Taubah ini tidak ada bismillahnya. Nah, yang pertama sebabnya adalah karena memang sudah petunjuk dari Nabi.
Jadi Nabi bilang sama para sahabatnya, ketika turun ayat sudah lengkap begitu, Rasulullah bilang, ini taruh di sini, ini taruh di sini, ini taruh di sini. Maka sebelum Nabi meninggal dunia, Quran ini sudah tersusun pas, persis sama dengan Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Nas, persis dari atas. Makanya Allah mengatakan, Innahu laqur'anun majid fi Lauhul Mahfuz. Sama persis. 2 atau 3 tahun sebelum Nabi meninggal, Jibril selalu datang. Kalau bapak-bapak yang pernah ke Madinah, pernah ke Saudi, kalau kita ibaratkan itu pintu pertama, kalau pintu pertama, bapak masuk itu namanya Babus Salam. Pintu 1, bapak masuk terus ke dalam, ya, lewati mimbar, lewati makam Nabi, terus keluar, bapak menengok ke atas, ada tulisan di situ, bab Jibril, pintu Jibril Gate. Nah, disitulah Nabi bertemu dengan Jibril di bulan Ramadan, dia setor hafalannya, ditalkin kembali, diulang kembali. Nah, di situ. Jadi tidak boleh ada yang meragukan bahwa Quran ini ya salah. Salah Ustaz. Kenapa? Masa surah Al-Alaq Iqra pertama turun, kenapa dia ada di belakang? Oh tidak, memang begitu. Dia urutannya seperti itu, tetapi yang ada di Lauhul Mahfuz urutannya memang dari Al-Fatihah. Jadi seperti itu. Jadi memang Nabi yang urut. Sebab yang kedua, bahwa kenapa tidak ada bismillahnya? Karena para sahabat itu menganggap surah Taubah ini adalah lanjutan dari surah Al-Anfal. Jadi ketika dibaca surah Al-Anfal itu memang seakan-akan dia lanjutan dari lanjutan dari surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal bicara tentang perang, nanti surah Taubah bicara tentang sifat-sifat orang munafik, sifat orang-orang kafir dan seterusnya. Sebab yang ketiga, kenapa tidak ada bismillahnya? Itu karena ini di Imam Qurtubi menyebutkan satu orang, saya lupa nama sahabatnya, saya tidak salah Ibn Abbas, disebutkan bahwa Ibn Abbas mengatakan Bismillahirrahmanirrahim amanun wal fatihah la yasluhu bil basmalah atau kama qala. Bismillahirrahmanirrahim itu isinya adalah keamanan. Sedangkan surah Taubah isinya tentang sifat-sifat orang munafik. Maka tidak cocok ditaruh di situ Bismillahirrahmanirrahim. Ini 3 jawaban yang bisa menjadi dasar kita kalau ditanya kenapa surah Taubah tidak ada Bismillah. Baik Bapak, 10 menit ke depan insyaallah cukup. Itu bisa baca saja. Kita ke ayatnya, kita baca di ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tutraku wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa la rasulihi wa lil mu'minina waliyyan, wallahu khabirun bima ta'malun." Apakah kalian menyangka kalian akan ditinggalkan melakukan begitu saja, sedangkan belum nampak bagi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang betul-betul berjihad, berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukminin sebagai teman setia. Sungguh Allah ya khabirun bima ta'malun, maha memberikan kabar, berita, mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Ayat ini kata para ulama, dia sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita ya pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup ini itu akan selalu berhadapan dengan masalah. Dan ini banyak ayat yang mirip dengannya. Surah Imran misalnya, "Fahsibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masatuhum ba'sa'u dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah." Apakah kalian menyangka akan masuk surga padahal belum datang ujian dan cobaan sebagaimana yang pernah menimpa orang-orang dahulu? Ujian dan cobaan yang pernah menimpa orang-orang dulu sebelum kita, Pak, itu lebih parah sebenarnya. Dulu, ya, ada orang dimutilasi dalam keadaan hidup. Kalau sekarang orang dimutilasi dibunuh dulu, nanti sudah mati, baru dipotong-potong. Dulu dimutilasi dalam keadaan hidup.
digergaji badannya bagi dua, ya. Dan gergajinya bukan gergaji mesin yang cepat selesai, tidak. Gergaji mesin, dua orang mesin. Itu saking kejamnya orang-orang dulu, ya, dan cobanya menimpa orang-orang dahulu dalam mempertahankan agamanya. Hasil pelajarannya adalah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa bersiaplah selalu dalam hidup ini pasti ada masalahnya, dan memang harus begitu, Pak. Kata, kalau saya tidak salah, pepatah orang Cina atau orang Jepang mengatakan kalau ada orang bangun tidur di pagi hari lalu dia bangun tidak ada masalahnya, nah itu justru masalah itu. Orang yang bangun tidur tidak ada masalahnya, itu masalah itu. Artinya anak-anak Makassar kan, punah kena punya masalah, kena punya masalah. Karena apa? Itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nah itu artinya bahwa hidup ini hanya akan indah, ya, kalau dia akan indah merona kalau bertemu antara masalah dan kemudahan, ya, kesulitan dan kemudahan. Ibaratnya kata seorang penyair, Anda tidak akan bisa melihat indahnya sang pelangi kalau tidak bertemu antara titik-titik air dengan secerca cahaya. Jadi secerca cahaya itu ibaratnya kemudahan, sedangkan titik air itu ibaratnya kesulitan. Maka pelangi itu hanya akan nampak kalau bertemu antara kemudahan dan kesulitan. Begitu hidup, harus bertemu kesulitan dan kemudahan. Dan tidak enak itu Pak hidup kalau mudah terus. Tidak enak. Seperti kalau jalanan di Arab Saudi lurus saja terus, bosan Pak. Yang pernah ke haji atau umroh, bosan Pak. Jalan terus lurus. Nah, tidak bagus juga jalanan kalau belok-belok terus. Kayak memuji kan, maju mundur jurang. Kan kita tidak mau juga maju mundur jurang, itu susah. Bagusnya jalanan itu sekali-sekali lurus, sekali-sekali belok dan seterusnya. Itu ayat 16. Kita pindah ke ayat 17 supaya waktu cepat kita bisa dapat beberapa pelajaran. Ayat 17 Allah mengatakan, "Maka lil musyrikin ayya'muru masajid Allah syahidina 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari khalidun." Kalau Bapak lihat terjemahan, nanti terjemahannya akan bilang begini. Tidak pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka menyaksikan sendiri kekufuran atas diri mereka. Mereka itulah yang batal semua amalan-amalan kebaikannya dan mereka kekal di dalam neraka. Itu terjemahan. Tapi kalau kita pakai terjemahan bebas, letterlet itu bahasa Belanda ternyata ya. Saya cari apa itu kalimatnya letterlet. Ternyata letterlet itu bahasa Belanda. Terjemahan bebas. Kalau kita terjemahkan bebas, kita akan dapatkan pelajaran begini. Tidak mungkin dan tidak ada gunanya orang musyrik itu memakmurkan masjid. Kenapa? Karena amalannya tidak berguna, batal, tidak bermanfaat, dan pasti mereka masuk neraka dan kekal di dalamnya. Itu pertama. Yang kedua, yang perlu kita pahami bahwa manfaat amalan itu ada dua. Jadi kalau kita berbuat baik, punya panggolan baik kiri nawa, ada dua itu kegunaannya, dua tempat. Ada namanya manfaat dunia, ada manfaat akhirat. Punakan kemusliman, keislaman, panggolan baik itu pasti bermanfaat untuk kita di dunia dan lebih banyak manfaatnya di akhirat. Adapun amalan orang-orang kafir, penjelasan ini akan memberikan kita jawaban. Adapun orang-orang kafir, perbuatan baiknya akan bermanfaat untuknya di dunia, tapi tidak ada manfaatnya di akhirat. Maksudnya begini Pak, sesuai dengan ayat. Pernah lihat atau pernah dengar orang kafir itu atau orang musyrik itu sumpah masjid? Tidak bermanfaat. Bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menulis satu kitab judulnya Ahwalul Kubur. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, huru hara alam kubur. Di situ ada satu riwayat
yang saya sempat kaget baca. Beliau mengatakan ada satu riwayat yang disebutkan dan dia sandarkan kepada Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada malakul maut sebagai bentuk balasan kepada orang kafir yang baik. Apa itu? Allah bilang kepada malakul maut, mudahkan kematian orang kafir yang baik itu. Dimudahkan. Biar dia biasa Pak. Siapa di antara bapak yang lebih tua dari saya yang pernah lihat orang kafir di dalam peti baca kita jangan di sini? Pernah lihat Pak? Ya, kalau saya pernah lihat, karena saya termasuk anak nakal pun dari mobil Pak. Saya bisa lihat mobil. Saya pernahnya tujuannya dia orang bilang itu orang-orang kaya bajingan jangan mati, bajingan ini jangan mati. Itu sebenarnya ternyata adalah balasan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang baik di dunia ini. Sekalipun dia kafir, itu dimudahkan kematian, dicabutnya pelan-pelan, dicabut pelan-pelan sebagai balasan kebaikannya. Tapi kalau sudah itu selesai, dia akan mulai mendapatkan siksa di alam kubur, di alam barzakh sampai hari kiamat, sampai masuk ke neraka dia akan kekal di dalamnya. Masalah selesai. Terakhir kemudian Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanyalah yang akan memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah pada hari akhirat, mendirikan salat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita potong-potong ayatnya. Sesungguhnya yang hanya akan memakmurkan masjid adalah orang-orang beriman dan seterusnya. Kalau kita balik kalimatnya, kita akan dapatkan kalimat ciri orang beriman adalah orang yang memakmurkan masjid. Nah, bagaimana memakmurkan masjid itu? Definisinya kita akan dapatkan berdasarkan ayat, mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mendirikan salat. Kita ambil yang mendirikan salat. Mendirikan salat. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aita ar-rajula ya'tadu baina baitihi wa masjidihi fashhad lahu bil iman." Jika engkau melihat saudara ada orang yang selalu bolak-balik antara rumah dan masjidnya, pokoknya punak bangkir masih ini, dia berangkat. Pokoknya setiap ada dia akan berangkat ke masjid. Maka persaksikanlah orang itu adalah orang yang beriman dan merupakan satu ciri orang yang memakmurkan masjid. Itu memakmurkan masjid. Jadi bergembiralah Bapak ya, yang setiap waktu sholat dia ada di masjid. Itu tanda dan stempel dari Rasulullah bahwa mereka adalah orang-orang yang masuk dalam kategori orang yang beriman dan memakmurkan masjid. Mungkin ibu bilang, bapak-bapak ini Ustaz, laki-laki saja, enggak, perempuan juga boleh. Sekalipun wanita itu tempat terbaiknya untuk sholat adalah di rumahnya. Tapi kalau misalnya dia dapat manfaat ke masjid, ada pengajian, ada kalau tarawih, dia bisa ikut tarawih, dia bisa ikut dengar ceramah, maka itu akan bermanfaat untuk dia dan mendapatkan juga pahala. Sebagai penutup, yang terakhir yang perlu kita pahami sama-sama, Bapak Ibu jamaah sekalian, tentang memakmurkan masjid ini yang tadi kita sebut, orang yang selalu bolak-balik antara rumah dengan masjidnya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah isyarat Nabi SAW dalam hadisnya bahwa dimakruhkan Muslim untuk pergi sholat di masjid yang jauh, padahal ada masjidnya yang dekat. Jadi makruh hukumnya
pergi sholat di masjid yang jauh, padahal ada masjid dekat rumahnya. Dikata Ustaz, bilang kalau datang angin rini sampai kita lewati masjidnya, bukan. Maksudnya makruh meninggalkan masjid dekat rumahnya, ya. Padahal dia pergi ke tempat yang jauh, padahal ada masjid dekat rumahnya, dan dia pergi menjauh itu bukan karena uzur. Jadi kalau uzur boleh, misalnya di situ ada pengajian dia ke sana, dan dia tidak tiap hari, tiap 5 waktu meninggalkan masjidnya. Nah, ternyata ada hikmahnya, Pak. Sungguh tidak enak memang dilihat, dan justru akan membawa fitnah. Punah tak mani-mani jadi masjid. Sekitar ini saja masjid rumahnya. Terus azan di masjid sini, tiba-tiba ya kita tetangga masjid ke sini, yang lain pergi ke sana. Kira-kira apa yang ada dalam benak kita? Ya. Mana sampai yang nangis sampai. Kira-kira apa? Kalau alasannya jelas mungkin. Kenapa di sana? Ya, hobi pengajian ada tampilan bersih. Itu wajar. Tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita cek bahwa ada saudara-saudara kita meninggalkan masjid itu karena satu alasan yang sedikit lucu dan membutuhkan kita duduk baik-baik. Begini Pak, saya supaya lebih jelas, dua pekan saya habis isi pengajian di sebuah masjid di Makassar, agak jauh dari sini. Setelah saya isi pengajian, bapak itu pengurus masjid bilang bisa duduk di semesta, boleh. Mau ada di situ kue kita makan. Dia bilang, Ustaz, bagaimana caranya itu kira-kira supaya itu tetangga masjid yang dulu aktif di masjid sekarang tidak mau ke masjid? Bagaimana caranya itu supaya kulit nyonya supaya dia kesini kembali? Kamu kesampaian misalnya lampai bela. Aku bilang, memangnya kenapa? Ada masalah? Dia bilang, kalau dia bilang ada masalah, tidak tahu dia Ustaz, tapi begini, dia itu mantan ketua pengurus masjid. Jadi memang ada 2 pejabat di masjid itu yang rawan. Tidak apa-apa ya? Kalau lebih sedikit ya, ada 2 pejabat di masjid itu rawan sekali keadaannya. Ketua pengurus masjid, ketua dan bendahara. Rawan sekali Pak. Tidak apa-apa, sekarang kita buka-buka. Saya sambung ceritanya. Saya bilang, memangnya sejak kapan dia meninggalkan masjid? Dia bilang, sejak dia diganti. Saya bilang, kemungkinan besar Bapak sebagai pengurus baru ketika bikin susunan seksi-seksi tidak ada namanya di situ. Nah bilang iya Ustaz, itu dia, di situ salahnya. Saya bilang sama itu Bapak, Pak, kalau kita bikin pelantikan pengurus baru, usahakan pengurus lama, terutama ketuanya itu kita tarik dia kembali, taruh namanya di paling atas. Kalau dia sudah tidak jadi ketua, ya, apalagi tidak kudeta ini, taruh di atas namanya, jadi pembina atau penasehat. Itu yang perlu kita lakukan. Kalau tidak Pak, itu memang alasannya jelas lain. Saya akan enjoy. Kenapa Pak? Karena saya sudah bukan pengurus lagi di sini. Nah itu masalah. Ya, perlu kita baik-baik. Kita ada ini Pak, kita ada kembali pengurus-pengurus pasti kan. Jangan dibiarkan begitu, dia pergi begitu saja. Nah, terutama juga bendahara. Saya dapati beberapa masjid bendaharanya itu ya paling gampang mengundurkan diri. Saya cerita 1-2 ya, ada satu bendahara mau rapat, bilang nanti kalau rapat terkot ya, jangan dicoba ini ya. Nanti dia lihat pasti mau bilang. Kalau saya tidak menyebut inisial, jadi itu mengatakan, tidak mau saya jadi bendahara. Bilang kenapa? Nah, saya nggak memang dicurigai. Amal barang-barang dicurigai itu sih karena ini masih kena pakai.
Bahaya. Itu bahaya Pak. Jadi bendahara itu kalau lapar bahaya, langsung mundur. Dan sudah banyak bendahara mengundurkan diri. Ada juga bendahara, kenapa nggak jadi bendahara lagi? Bilang, Ustaz, itu selalu ada di pertanyaan kami. Itu saldo kas masjid 120 juta. Ada yang istilahnya bahasa Indonesia itu nyentuh. Aku tanya, ini mau masih itu saldo namanya di 120 juta. Yang gitu doang kan? Kasih kenapa pakai bendahara ini? Coba. Ini kata-kata ini kan menyayat hati Pak. Ya, perlu kita jaga. Masjid ini harusnya, saya bilang sama pengurus masjid waktu itu, saya bilang, Pak, tuang hasil makin doang nih Pak. Pekerjaan yang paling mudah sebenarnya dan paling banyak pahalanya dari pengurus masjid. Jadi pengurus masjid Pak. Bisa kita ukur-ukur amanah kita, seberapa ikhlas kita beramal Pak di luar sana. Tapi kalau masjid, tapi ada tuh pengurus masjid Ustaz. Nggak mau kerja sama kalau Idul Fitri Idul Adha. Nggak mau. Nggak ada. Dan itu orang sendiri bicara sama saya. Jadi saya bilang, bagaimana Idul Fitri nanti di lapangan? Di lapangan Ustaz, tapi kayaknya saya jamaahku tidak mau kirim ke sini. Kenapa? Karena saya sudah bikin mau kalau bergabung, saya mau bergabung dengan masjid itu untuk sholat di lapangan. Yang penting itu becerita di bagi buat. Begitu. Pulang kenapa bisa? Mulai banyak jamaah saya. Coba ini masalah ini Pak. Masalah. Bahkan ada bilang tidak mau saya kalau 50-50. Pokoknya 70%. Karena saya banyak jamaah. Dia 30%. Nah itu masalah. Ini hal-hal yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai kita ini mau memakmurkan masjid, tetapi kemudian menjadi orang-orang yang justru menghalangi orang-orang yang masuk ke dalam masjid. Padahal orang itu justru tetangga kita, tetangga masjid. Jadi kita masuk dalam golongan orang-orang beriman, memakmurkan masjid, yaitu kita bekerja sama dengan baik, membangun masjid ini dengan baik. Kemudian mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Allah di surganya nanti insyaallah. Saya kira ini sebenarnya masih ada beberapa poin, tapi mudah-mudahan cukup untuk kita bisa sama-sama berpikir mengembangkan agama kita ini dengan baik, supaya kita juga bisa bersabar untuk banyak-banyak belajar di masjid kita ini tentang agama kita. Mudah-mudahan kita bisa hidup di atas petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya SAW. Mohon maaf Pak jika ada yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu memaafkan kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.